Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sony Fajar Arif, di Tebu Ireng Online, media informasi pesantren. Hari ini, Rabu 6 Juli 2022, Pondok Pesantren Tebu Ireng kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ustadz Dr. Abdul Somad LCMA dalam rangka silaturahim dan bedah disertasinya yang berjudul Kontribusi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam penyebaran hadis di Indonesia. Bisa kita lihat antusias peserta yang sangat banyak dalam kegiatan kali ini. Di sini, beliau disambut oleh segenap zuriyah Pondok Pesantren Tebu Ireng serta pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng. Untuk selanjutnya, mari kita simak pesan-pesan dari beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf menunggu waktunya sebentar. Kenalkan saya Sony dari Tebu Ireng Online, media informasi pesantren Tebu Ireng. Masya Allah. Di sini kami memiliki beberapa pertanyaan Ustadz. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Ustadz mempererat ukhuwah Islamiyah dengan sesama Muslim di Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para alim, para ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik santri, pejuang, pelanjut tongkat estafet dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah masa depan. Saya membagi kepada dua. Yang pertama, intern kita di dalam. Kita dengan berbagai macam mazhab yang ada, maka kita jaga persatuan pada titik-titik persamaan. Seperti yang sudah kita kaji dalam bedah disertasi Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, bagaimana beliau bisa berbeda pendapat dalam satu sisi, tapi tetap menghormati orang yang berbeda dengan beliau. Kemudian adapun yang ekstern, yang di luar, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil pada mereka. Adapun masalah perbedaan, wala ana 'abidum ma'abattum wala antum 'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jadi belajar tentang toleransi dalam Islam. Kita pernah hidup di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, para sahabat ada di antara tetangga mereka Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar, bisa hidup bersama, sama-sama mempertahankan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita tinggal ikuti saja sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, terima kasih. Selanjutnya Ustaz, bagaimana cara kita bersikap terhadap keberagaman agar tetap menjunjung persatuan? Kita melihat titik persamaan. Kalau kita dengan orang Islam sama-sama asyhadu alla ilaha illallah, sama-sama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama-sama fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sama-sama nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara-perkara yang kita sepakat, kita amalkan. Yang kita berbeda, kita berlapang dada menerima perbedaan. Adapun pada yang berbeda agama, ada satu ikatan kita, ikatan sama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu juga ketika berjuang melawan Belanda, terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, kita sudah bersama. Jadi kita jaga persamaan ini. Muslim sebagai mayoritas, kalau dia mengerti ajaran Islam, hakikat ajaran Islam, maka dia akan menebarkan kedamaian, baik yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern. Adapun di zaman sekarang, zaman fitnah medsos yang luar biasa, maka kita bisa tabayun, klarifikasi. Ada yang sifatnya intern, kajian di ruang lingkup tertutup, yang itu mungkin adalah bagian dari ajaran agama kita. Tapi juga ada yang bagian sifatnya umum, yang bisa dinikmati banyak orang. Demikian. Oke, Ustaz. Selanjutnya Ustadz, membahas tentang Nahdlatul Ulama. Bagaimana menurut Ustadz cara menjadi warga NU yang ideal? Saya dari tahun 2009 sampai 2014 menjadi sekretaris Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau. Jadi saya masuk ke kampung, keluar kampung,
Pertama, bahwa kita secara akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyul madhab. Sedangkan dalam masalah fiqih, at-tamadhhub, bermazhab, lebih mengedepankan mazhab Imam Syafi'i karena itu yang dipelajari oleh para kiai, para masyayikh kita, tapi tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Sedangkan dalam masalah tasawuf, kita bertasawuf sunni, bertasawufnya Imam Abul Hasan, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan itu saya ambil dari kitab Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Itulah yang selalu saya sampaikan. Jadi kalau adik-adik membaca buku-buku saya, buku 99 tanya jawab salat, buku 37 masalah populer, buku 33 tanya jawab kurban, buku masalah haji, 66 tanya jawab umroh, semuanya tidak keluar dari 3 poin tersebut. Jadi kita tinggal mengikuti saja rel yang sudah dibuat oleh para ulama dulu. Insya Allah kita akan selamat, dan anak-anak kita umumnya masyarakat urban yang dari kampung ke perkotaan bekerja, sehingga nanti dia bisa goncang ketika di kota, dengar ceramah di YouTube, ternyata bukan Asy'ari, ternyata bukan mazhab Syafi'i, dia bisa menjadi ragu. Maka kita mesti ngaji ke kiai, ngaji ke pondok, anak-anaknya masuk ke pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ngajinya ke kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Dari apa yang jenengan sampaikan tentang Nahdlatul Ulama, Ustadz, mungkin ada pesan untuk warga NU di Indonesia dari jenengan? Kalau orang tuanya punya pegangan, kita ini kan dalam tarekat ada mursyid, pembimbing spiritual. Jangan sampai tidak punya guru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Jadi kalau kita punya guru, ketika kita terbentur, kita nanya, Kiai, ini kemarin saya dengar ceramah katanya gini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua, anak-anak kita jangan sampai nggak sekolah agama. Mondok itu bukan berarti dia nggak bisa jadi polisi, nggak bisa jadi tentara, nggak bisa jadi pengacara, dia bisa jadi apapun. Tapi mondoknya jangan sampai hilang. Karena dengan mondok selamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang zaman sekarang dari goncangan medsos yang luar biasa, kecuali dua, anak-anak mondok, orang tua ngaji. Kalau sudah mondok ngaji, insya Allah selamat. Ya, mohon maaf Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang mungkin banyak orang yang ingin mengerti, Ustadz. Dari yang panjenengan sampaikan, kita bisa mengerti bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu sangatlah penting. Tapi di dalam politik, Ustadz, kita itu sering dengar bahwasanya tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada kawan yang abadi, Ustadz. Lalu bagaimana cara mengajarkan, cara mengokohkan konsep ukhuwah di dalam politik tersebut, Ustadz? Ada nilai-nilai umum, terlepas dari warna baju, warna partai, warna golongan, warna pilihan, ada nilai-nilai umum. Di nilai umum itulah kita akan bisa bersama, bahwa nilainya tentang menghormati akidah, menghormati syariah, menghormati akhlak, berakhlakul karimah. Kalaupun kita berbeda, maka perbedaan itu tidak membuat kita menjadi memutuskan hubungan silaturahim. Kalaupun kita lalu kemudian berbeda pendapat, tidak membuat kita lalu menjadi pemicu permusuhan. Makanya dikatakan aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Musuh yang berakal lebih baik daripada sahabat yang jahil. Kau betul kata Imam Asy-Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadalani jahilan wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Kalau aku berdebat dengan orang alim, aku menang. Tapi kalau dengan orang jahil, kenapa? Karena dia terjebak pada kotak-kotak. Kita tidak terjebak. Insya Allah santri diajarkan bebas berpikir, maka insya Allah tidak akan terjebak pada kotak-kotak. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika memang ada salah pertanyaan, salah kata yang telah saya sampaikan. Anak-anak muda mesti menyuarakan idenya, pikirannya melalui media sosial. Jadi adik-adik yang sudah fokus di Tebu Ireng online, jalan terus, karena orang yang belajar agama, dia akan cari informasi melalui YouTube. Kalau orang yang minum khamar, orang yang berjudi, berzina, begitu pedenya tampil di YouTube, kenapa orang yang alim, orang yang faqih tidak tampil ke depan
maka nanti orang akan mencari di YouTube Islam yang benar, dia enter. Situ dia lihat kajian-kajian tebu ireng online. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang mirah. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adik-adik fokus terus, gambarnya bagus, editingnya bagus, cepat diupload, lalu kemudian subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.